Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Bapak sekalian dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para peserta daurah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kami muliakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka kami mengucapkan selamat atas kedatangan antum semua, ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, baik majlis ilmu tersebut yang sifatnya daurah seperti ini ataupun yang lebih khusus lagi itu majlis ilmu yang rutin kita hadiri di setiap pekannya. Baik bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah Ustaz Al-Fadil Ustaz Mahfud Umri hafizahullah taala telah berada di tengah-tengah kita dan beliau baru saja sampai, alhamdulillah. Karena satu dan lain hal kami panitia mohon maaf ya, agak sedikit mundur waktunya, qadarullah wa masya'a fa'ala ya. Maka untuk yang pertama ini akan bacakan terlebih dahulu susunan acara daurah manhajiyah yang akan kita ikuti pada kesempatan hari ini. Yang pertama yakni muqaddimah yang alhamdulillah sudah ana sampaikan. Yang kedua pembacaan tata tertib. Yang berikutnya pembacaan data riwayat hidup atau biografi singkat Ustaz Mahfud Umri taala. Yang berikutnya yaitu poin berikutnya yang kedua, daurah manhajiyah sesi pertama ya. Setelah nanti pembacaan biografi Ustadz, maka kita akan mulai insyaallah daurah manhajiyah sesi pertama yang akan kita atau Ustadz bahas sebagaimana diinfokan kepada antum semua, yakni Ustadz akan bahas kutaib usulun azimah fi atau min qawaidil Islam, yaitu pondasi yang agung dari kaidah-kaidah Islam. Baik, yang berikutnya yaitu kurang lebih pukul 10.30 atau 10.15 maka nanti break ya, istirahat sejenak ya, dipersilakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk boleh minum dan lain sebagainya. Jika ada kopi maka dipersilakan untuk membuatnya masing-masing. Kemudian setelah istirahat kurang lebih 15 menit maka akan dilanjut dengan daurah manhajiyah sesi kedua, yaitu daurah lanjutan kurang lebih di jam 10.30 atau jam 11 ya, karena kita mundur sampai jam 11.15 di sini. Kemudian yang berikutnya yang kelima yaitu sesi tanya jawab ada di jam 11.15 sampai jam 12 ya. Jadi sekali lagi sesi tanya jawab ada di jam 11.15 sampai jam 12. Dan adapun penutup di terakhir poin ke-6 yaitu maka jam 12 insyaallah taala, karena kita zuhur jam 12 lewat. Tapi itulah susunan acara yang semoga dapat dipahami. Yang berikutnya anak akan bacakan tata tertib dari
daurah ini, ya, dari daurah manhajiyah ini. Tata tertib daurah mohon diperhatikan Bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hendaklah kita meluruskan niat di dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, wajib aja. Yang kedua, ya, yang pertama tadi apa anak ulang karena kurang jelas untuk bagian luar. Yang pertama, tata tertib daurah adalah luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjaga adab di majelis ilmu. Menjaga adab di majelis ilmu, ya ini insyaallah sudah kita pahami dan asatidzah fudhala ustaz-ustaz kita sering menyampaikan tentang adab-adab menuntut ilmu, ya. Di antaranya jangan bersandar ketika bermajlis dan juga jangan ada yang ngobrol atau ketika antum membawa alat komunikasi mohon dimatikan terlebih dahulu, ya. Alat komunikasinya minimal jaringannya dimatikan. Kalau tidak HP-nya dimatikan minimal jaringannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, menjaga ketertiban dan kebersihan di area daurah, ya. Mohon menjaga kebersihan dan ketertiban di area daurah karena nanti ketika break biasanya kita minum dan lain sebagainya, maka mohon jaga kebersihannya. Yang berikutnya, yang keenam, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema, ya. Hendaklah untuk mengefektifkan waktu pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema. Yang ketujuh, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator saat sesi tanya jawab insyaallah. Kemudian yang kedelapan, tidak diperkenankan mengambil gambar, foto ataupun video tanpa seizin panitia. Yang kesembilan, bagi yang membawa kendaraan parkir di area yang sudah ditentukan hendaklah mengikuti dengan sebaiknya, ya. Karena ini masih ada beberapa yang tadi mungkin lupa, ya, ketika membaca info daurah itu buru-buru. Jadi ketika masuk sini motornya masuk aja, mungkin lupa, ya. Kita maklum dan silakan parkir di tempat yang sudah ditentukan. Tip yang berikutnya yang ke-10, yaitu bagi jamaah khususnya ummahat atau akhwat yang membawa anak kecil dan mohon diawasi agar tertib selama daurah berlangsung. Sekali lagi bagi ibu-ibu yang membawa anak-anak maka mohon diperhatikan anak-anaknya, jangan sampai mereka membuat kegaduhan, ya. Karena ketika tidak diawasi mereka biasanya ketemu teman-temannya dan rame, ya. Dan ini sangat mengganggu ustadz ketika menyampaikan materi. Yang berikutnya yang ke-11. Yang ini yang juga tidak kalah pentingnya, ya, bahkan sangat penting, yakni ikatlah ilmu dengan tulisan atau catatan. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan atau catatan. Silakan antum mencatat dari apa yang ustadz sampaikan, dari poin-poin yang insya Allah ustadz sudah merangkumnya dari satu kutaib ini. Semuanya poin-poinnya sudah ustadz rangkum dan akan ustadz jelaskan sejelas-jelasnya insyaallah taala. Itulah tata tertib daurah kita pada kesempatan ini. Dan yang berikutnya yakni biografi singkat Al-Fadil Al-Ustad Mahfud Umri LC Hafizahullah taala. Beliau Al-Ustad Mahfud Umri LC Hafizahullah taala adalah alumnus Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh cabang Jakarta, yakni Livia, ya, sebagaimana kita ketahui. Beliau adalah lulusan Livia LC-nya. Dan beliau juga merupakan pemateri di radio dan TV Roja, ya, sebagaimana kita ketahui. Dan beliau juga pemateri di Riyadh TV, ya, Riyadh TV yang berada di Bekasi, di Riyadhus Shalihin tepatnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat sampaikan dari mukadimah dan juga tata tertib dan biografi singkat dari Al-Ustad. Untuk yang berikutnya kita tunggu, ya, masuknya Ustaz ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah bisa Pak, jadi nanti ini untuk susunan acaranya Ustaz. Oh iya. Dan untuk sesi pertama sampai jam 10:04, kemudian nanti kita istirahat, Break, ya. baru nanti setengah 11 kita mulai lagi sampai Baik. 11:04, Baik. kemudian nanti tanya jawab. Baik ya.
Tes, 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 tes. Ya. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan juga anak-anak banyak di sini. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang bertakwa, sehingga benar di dalam kita berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin, dan juga tidak salah juga berhubungan dengan sesama manusia. Karena memang perintah Nabi adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi SAW memerintahkan bagaimana hubungan kita secara vertikal, garis lurus ke atas dengan Allah Rabbul Alamin, dan juga secara horizontal ya dengan sesama manusia. Sebelum kita mulai kajian kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam sabda beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, itu di masjid. Mereka membacakan kitabullah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali akan turun, yaitu as-sakinah, ketenangan ya. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan meskipun maaf saya datang terlambat ya, tidak mengurangi ketenangan saudara, insyaallah. Nah, insyaallah ketenangan dan kedamaian berada di rumah Allah Rabbul Alamin ketika kita dengan keikhlasan untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah Ta'ala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, tidak ada nilai yang tinggi selain ikhlas di dalam beramal, terutama di dalam menuntut ilmu. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li sibabihi 'aradu minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah ayrihaha. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak mengharapkan kecuali tujuan untuk tujuan-tujuan dunia, tidak akan bisa mencium bau surga. Maka di sini sesuatu yang mulia. Apalagi kita akan mempelajari ya satu kitab, entah bisa selesai dalam satu kali pertemuan atau tidak. Yang pasti saya tidak bahas semua, saya pilih ya. Betul, nanti panitia, udah Ustadz mau dari awal itu lain lagi nanti. Yang pasti kita
saya sudah siapkan ya poin-poin yang mewakili dari per poin. Ya. Ketahuilah bahwa likulli fannin lahu usuluhu, kata ulama. Setiap ilmu pengetahuan itu pasti ada usulnya. Apa usul itu? Ada dasarnya. Kalau matematika atau fisika ada rumusnya. Ulama menyebutkan juga man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak tahu, terhalang dari usul, pokok-pokok dasar-dasar, ya, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Dan kalau kuat usulnya, kuat dasarnya, kuat landasannya, insya Allah tidak mudah goyah. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ya. Tolong diperiksa, takut salah nomor ayatnya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan, permisalan, kalimat yang baik, permisalan untuk kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya apa? Punya usul. Asluha sabitun, yaitu dasarnya sabit, kokoh, kuat. Akarnya, pohonnya kuat. Ya, wafaruha fis sama, sementara apa? Cabangnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan buahnya bisa dimakan saja kapan saja buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat permisalan agar manusia itu mau berpikir, mengambil pelajaran. Nah, di sini aslun ya. Asal yaitu apa? Asas kulli syai'. Dasar dari segala sesuatu alias pondasi. Ya, alias pondasi. Para jamaah sekalian, maka anak-anak yang belajar juga harus dari awal terbiasa dengan pondasi-pondasi yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak mudah goyah. Pohon yang tinggi, ini saya mau kodimah dulu ya, pohon yang bagus, ya, karena di sini Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat permisalan kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu buka semua tafsir, maksudnya adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 sifat apa? Asluha sabitun, aslun, jamak dari usul yang kita akan bahas, jamak dari usul, ya. Asluha sabitun, akarnya, pohonnya menancap dalam ke bumi. Sifat yang pertama, pohon yang baik, ya. Wa faruha fis sama, cabangnya tinggi menjulang ke langit. Yang kedua. Yang ketiga apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Buahnya bisa dimakan kapan saja. Jadi pohon yang baik, ya, pohon yang baik itu dia akarnya menancap dalam ke bumi, kuat, kokoh, ya. Kemudian rantingnya tinggi menjulang ke langit. Kalau sudah ada ranting pasti ada daun, bisa bernaung. Pohonnya kuat, bisa bikin sandar. Nah, kemudian tangannya bisa mengambil, ada buahnya. Kira-kira pohon apa kalau di sini itu? Ya nggak mungkin tangan kalau di sini, karena tinggi. Kira-kira pohon apa kalau di sini? Pohon kelapa di sini. Kalau di sana pohon korma, di sini pohon kelapa. Pohon kelapa biasanya tumbuh di mana? Banyak di pinggir pantai. Apa yang ada di pinggir pantai? Terjangan ombak dan terjangan angin. Tapi dia melambai sampai orang bikin ya lambaian nyiur kelapa. Padahal angin. Makanya orang bilang semakin tinggi semakin kencang anginnya. Semakin saudara memiliki kedudukan yang tinggi, semakin apa? Ujiannya semakin banyak, tapi kuat, kokoh. Ya, sehingga apa? Angin kencang yang menghempas pohon kelapa di pinggir pantai, malah orang senang.
Ya, mungkin kalau antum di situ selfie. Sambil wah kelapanya, sambil lihat laut, sambil disedot dia ambil. Tolong bang, satu pakai es, gulanya sedikit. Nah itu. Kenapa? Karena pohon kuat, ya, bermanfaat. Demikian juga dengan belajar agama. Dan agama dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu banyak dasar-dasar, pondasi, usul, qawaid, ya, landasan, sehingga menjadi pegangan yang kuat dan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk diingat. Siapa yang berusaha untuk menyusun, ya, kemudahan-kemudahan di dalam memahami agama ini? Para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, beliau gurunya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini diantaranya judulnya adalah yang diminta ke saya untuk dibahas adalah Usulun Azimatun min Qawaidil Islam. Usul jamak dari aslun, itu tadi, ya, pondasi atau usul itu adalah apa? Landasan, ya, azimah. Makanya disebutkan landasan agung, ya, meskipun bentuk mufrad. Kalau kita landasan agung kurang, ya, kalau jadi judul bahasa kita itu, ya, pengulangan itu kurang. Makanya landasan agung min qawaidil Islam. Min di sini litab'id, bagian, ya, landasan agung di antara qawaidil Islam, kaidah-kaidah Islam. Namun saya terjemahkan dengan apa? Landasan agung dalam memahami kaidah Islam, tidak masalah, supaya lebih mudah untuk dipahami. Landasan agung dalam memahami kaidah-kaidah Islam. Usul dan qawaid di sini, ya, usul bentuknya bentuk jamak, bentuk mufradnya apa anak-anak? Aslun. Ya. Qawaid bentuk jamak, bentuk mufradnya apa? Qaidah. Ada aslun, ada qaidah, ada dhabit. Nah itu. Kalau usul atau aslun jamaknya usul adalah lebih umum daripada qaidah. Kalau usul itu mencakup banyak hal, ya, banyak persoalan, bahkan semua persoalan, hampir semua persoalan mencakup semua. Ada usul fikih, ya, seperti ada apa? An-nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Nakirah dalam bentuk nafi memberi faedah umum, baik urusan akidah, urusan fikih, urusan ibadah semua. Ya. Adapun qaidah, ya, qaidah itu lebih khusus daripada usul, daripada aslun, ya. Tapi berada di bawahnya banyak bab masih. Ada lebih khusus lagi, yaitu dhabit. Dhabit itu satu bab. Kalau membahas misalkan tentang babul buyu, apa sih dhabitnya? Bab fitan, makanya fitnah selalu ditulis dengan apa? Dawabitul fitan, ya, dawabitul fitan. Seperti bukunya Syekh Shalih Al-Syekh, ya, ceramah jadi buku apa itu? Mauqiful Muslim, ya, minal fitan, atau Syekh pada masa yang lain, ya, dawabitul fitan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dawabit. Itu kalau dawabit adalah kaidah atau usul atau landasan yang hanya membahas satu bab. Kalau kaidah banyak bab, kalau usul hampir semuanya. Ya, paham ini? Nah, di sini ada usulun azimatun, landasan-landasan yang agung min qawaidil Islam, dari kaidah Islam. Ya, sebenarnya agama Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak kaidah-kaidah yang ada. Di antaranya Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Ya. Ini bukan sholat Jumat, ya, jangan lupa. Allah Ta'ala menyuruh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dengan keadilan, memerintah dengan keadilan, wal ihsan, kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Apa saja? Ya, apa saja kebaikan menurut syariat. Ini sudah termasuk kaidah.
Ya. Dalam hadis Nabi bersabda sampai dijadikan sebagai al-qaidah al-kubra, ya, al-qaidah al-fiqhiyah al-kubra, ya, minal qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Yaitu apa? La darara wa la dirar. Itu hadis Nabi jadi kaidah. La darara wa la dirar. Apa saja yang berbahaya tidak boleh. Loh, makan jeruk berbahaya enggak Pak Ustadz? Bahaya apa enggak makan jeruk? Ya enggak. Kecuali orang tertentu barangkali tidak boleh. Ya. Ada orang yang tidak boleh makan yang mengandung kolesterol. Berarti bahaya bagi dia. Berarti tidak boleh saat itu. Nah, cuman yang jadi banyak pertanyaan, rokok bahaya apa tidak? Rokok bahaya apa tidak? Yang ngomong bahaya adalah rokoknya sendiri. Nah, berarti kalau berbahaya, semua yang berbahaya, maka hukumnya tidak boleh. Haram. La darara wala dirar. Itulah ya, banyak sekali ayat itu sendiri dan hadis itu sendiri menjadi kaidah. Ya, bahasa kita kaidah, qaidah. Bentuk jamaknya qawaid. Ya. Nah, sekarang ini kita masuk pada pembahasan, ya, di mana di dalam buku kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian diberikan muqaddimah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala. Di dalam kitab ini ada 5 kaidah. Ya, ada 5 kaidah. Anak-anak yang bawa kitabnya bisa dibuka pada halaman 5, ya. Al-ula ad-dinu kulluhu mabniun ala ibadatillahi wahdahu, ya, wal isti'anati bihi wahdah. Ad-dinu agama, kulluhu semuanya, ya, mabniun ala dibangun di atas ibadatillah wahdahu, semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi ini kalau diterjemahkan secara lafadz, ya, agama semuanya, seluruh sisi agama, ya, seluruh sisi agama, maaf, ya, dibangun di atas apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala semata dan minta pertolongan kepadanya. Itu semua urusan agama, ya. Ini kaidah yang pertama. Berarti harus ada, sebelum saya jelaskan dari penjelasan Syekh, ya, berarti harus ada dalam benak kita ini sebagai rumus, sebagai landasan, sebagai kaidah yang tidak boleh ragu, harus mantap. Ya, anak sekarang bilang harus mantul, ya, mantap betul, tidak boleh goyah. Bahwa ad-dinu kulluhu mabniun ala ibadatillahi wahdah wal isti'anati bihi wahdahu, ya, bahwa agama dibangun, semua urusan agama ini dibangun di atas apa? Prinsip ibadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepadanya. Dan agama mengurus maaf. Ya, agama mengurus urusan dunia saja atau akhirat saja? Dunia dan akhirat. Makanya di sini sebenarnya kalau beliau mengatakan ad-dinu cukup, karena al-istiraqiyah umum semuanya, tapi ditakkid dengan kulluhu, diberikan takkid penguat, ya, penguat bahwa semua agama, semua urusan dalam agama, bukan semua agama, ya, agama Islam maksudnya di sini, agama Islam semua sisi-sisinya dibangun di atas apa? Ibadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan 24 jam
bernilai ibadah. Ya, ini penjelasan singkat dulu. Yang kedua, ingat bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala juga harus dibangun di atas pondasi yang kuat, harus minta tolong kepada Allah. Ya, hasilnya apa? Hasilnya nanti bisa 6, lillah, fillah, billah, wal khauf, wal roja, wal mahabbah. Itu hasilnya insyaallah nanti. Kalau sudah dibangun minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, karena Allah, ya sesuai dengan tuntunan Nabi, minta pertolongan kepada Allah, rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Dalam sisi kehidupan selama 24 jam itu dinilai ibadah. Sampai tidur pun bisa menjadi ibadah. Ya. Makan pun bisa menjadi ibadah. Makanya di sini semua sisi agama. Semua sisi agama. Dan semuanya diatur dalam agama, apapun diatur. Sampai ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya' hatta al-qira'ah. Qala ajal. Nabi kalian itu mengajarkan semua urusan, segala sesuatu, sampai urusan istinja. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ajal, betul. Dan Nabi bersabda, ma baqiya syai'un ya yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani dengan sanad yang sahih. Bahwa tidak ada yang tersisa sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semua sudah disampaikan, dijelaskan. Ya, semuanya apa saja. Tinggal kita yang banyak belum tahu. Kita berusaha untuk tahu. Ya, nah ini. Kemudian yang kedua, ad-dinul haq huwa ma ja'a bihi ar-rasulu min kitabillah wa sunnati rasulih. Ya. Agama yang hak, ya, agama yang benar, yang hak adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, agama yang hak atau agama yang benar adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhumnya, pemahamannya apa? Ya, kalau tidak dibawa Nabi tidak hak. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah tidak hak, tidak benar. Apakah itu urusan akidah? Apakah urusan ibadah? Apakah urusan muamalah? Apakah urusan akhlak? Semuanya. Ya, ini harus tertanam dalam kita bahwa disebut agama hak, ya. Kapan? Ketika dibawa oleh Nabi. Semua dibawa oleh Nabi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya, liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dalam surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat ayat 28. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk. Apa itu? Al-ilmu an-nafi. Ya. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa itu? Al-amalus soleh. Untuk apa? Lam di sini lam ta'lil, ya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar unggul di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi, wa kafa billahi syahida. Nah, maka di sini, ya, harus ada di dalam benak kita dikatakan suatu kebenaran jika ukurannya adalah Quran dan hadis. Selesai sudah. Mau orang bicara begini, siapapun dia, mau bicara begitu, apapun kedudukannya, jika omongannya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bukanlah sesuatu yang kebenaran. Jika menyelisih Quran dan Sunnah, bukan kebenaran. Ya. Meskipun akal barangkali tidak susah untuk menerimanya.
perasaan, sulit untuk menghayati. Kalau memang itu Quran Sunnah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya. Yang ketiga para jemaah, ini masih global dulu ya. Yang ketiga, al-imanu billah huwal asrul ladzi da'at ilaihi jami'ur rusul wa bihir ruqiyul haqiqiyyu fid dunya wal akhirah. Beriman kepada Allah merupakan landasan utama di mana semua rasul menyerukan kepadanya. Di mana semua rasul menyerukan kepadanya. Dengan iman kepada Allah ya, akan meraih kemuliaan yang hakiki, akan meraih kemuliaan hakiki di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena kalau orang beriman pada Allah dengan benar, hatinya diberi petunjuk. Surah At-Taghabun ayat 11 ya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Emang ini penting. Berarti iman pada Allah itu adalah dasar dari segalanya. Dan merupakan dakwah semua rasul. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul untuk apa? Agar mereka nyembah Allah saja, iman kepada Allah. Dengan demikian akan diangkat derajatnya para jemaah di dunia maupun di akhirat ya. Yang keempat, ar-rabi'ah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Menegakkan amar ma'ruf ya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka di sini para jemaah, beliau menyebut prinsip landasan agung kaidah Islam nomor 4, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Nah sekarang inilah kita diuji pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak kemungkaran. Tapi tentu ada caranya. Ya, anak-anak berada di pesantren ingin baik. Para ustadz ingin memperbaiki. Maka ketika seseorang ingin baik, ada jalannya. Tidak mengikuti jalan semau dirinya. Begitu pula orang-orang yang ingin memperbaiki, ada jalannya. Tidak semua jalan yang dibikin manusia lalu bisa memperbaiki manusia. Bahkan manusia bisa berselisih, berantem satu sama lain. Ya, kalau ingin sukses, ikuti jalannya. Dan Allah sudah memberikan jalannya. Ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku.
yang aku mengajak kepada Allah dan orang bersamaku di atas ilmu, di atas basirah. Hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikut jalan yang lain karena bisa akan memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama menyebut tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin sukses tapi kamu tidak menempuh jalannya, ketahuilah yang namanya kapal tidak berjalan di atas daratan. Sehebat apapun kapal, kalau berada di atas aspal, ya pasti akan berat sampai tangan, ya mengapal, gak bakal bisa. Paham di sini para jemaah? Kapal canggih taruh di atas aspal, gak bakal bisa jalan karena bukan jalannya. Mobil canggih taruh di laut, tenggelam. Nah, kalau ingin sukses ikuti jalannya. Nah, ini beliau sebutkan jalan-jalan ini. Ini jalan, pondasi, dasar, cara, kaidah. Nah, di sini beliau menyebut min, berarti tidak semuanya, bagian. Disebut 5 saja. Sekarang nomor 4. Nomor 5. Berarti masih bersama saya berarti. Ya, ini ujian ya. Yang kelima, al-khamisah ad-dinul islamiyyu huwas salahul mutlaqu. Ya. Agama Islam merupakan kebaikan yang mutlak. Ya, agama Islam merupakan kebaikan yang mutlak. Wala sabila ila salahil bashar as-salahil hakiki. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki manusia. Ya, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki manusia dengan perbaikan yang sebenarnya, dengan perbaikan yang hakiki, illa biddinil islami, kecuali dengan agama Islam. Nah, ini kan wow. Ini intoleransi nanti ini. Mau menang sendiri. Tidak, ini harus pegang erat-erat. Supaya tidak ada lagi, ini beliau katakan sudah berapa ratus tahun yang lalu. Maaf, bukan ratus tahun yang lalu. Beliau meninggal kurang lebih 1956, ya ratus tahun, maaf. Ya, 1956 beliau meninggal, ya, puluh tahun yang lalu. Ya. Dan pada zaman sekarang ini ada tidak orang yang mengatakan kamu itu jangan merasa benar. Memang Islam benar, tapi yang lain belum tentu salah. Ada tidak? Nah itu. Ya, tujuannya sama kok, cuman caranya berbeda. Itu yang ngomong orang Islam bukan? Orang Islam. Ya inilah. Makanya beliau tegaskan di sini sebagai kaidah. Ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam, agama di sisi Allahnya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam ditolak sama Allah, tidak terima, dan dia termasuk orang yang rugi. Nah, ini prinsip ini harus dipegang para jemaah. 5 di sini 5 prinsip, 5 landasan agung dari kaidah Islam yang harus kita pegang. Ya. Ini mukadimah tapi waktunya sudah habis. Karena saya terlambat tadi ya. Ya. Baiklah, saya minta sampai setengah 11 dulu, tambah 10 menit. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Kita masuk kepada kaidah yang pertama. Tes. Yaitu apa? Ad-dinu kulluhu mabniun ala ibadatillahi wahdahu, ya, wal isti'anati bihi wahdahu. Agama seluruhnya dibangun di atas beribadah kepada Allah semata
dan minta pertolongan kepadanya semata, ya. Kemudian di sini beliau mengatakan kama sarrahat bihi hadhihi suratul karimatu wa fil Qur'anil al-jam'i baina wa fil Qur'an al-jam'u baina hadainil amrayn fi mawadi'a muta'addidah, sebagaimana ya surat yang mulia ini menjelaskan dan di dalam Al-Qur'an terkumpul antara dua perkara di tempat yang berbeda-beda, di tempat yang bermacam-macam. Maksudnya di dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang kaidah ini dalam beberapa surat, ya, dan satu tempat, satu ayat. Dibawa di sini surat Hud ayat 123. Surat Hud ayat 88, surat Al-Mumtahanah ayat 4, ya. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Hendalah beribadah kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Ya. Nah, di sini tawakal, apakah kita diam tidak berupaya? Nanti ada penjelasannya. Ya. Alaihi tawakkaltu. Maaf. Ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepadanya aku bertobat kembali. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Allah, kepada Engkau kami tawakal dan hanya kepada Engkau kami kembali. Di sini oleh beliau ayat-ayat ini dijadikan sebagai dalil, ya, untuk kaidah yang beliau sebutkan pada kaidah pertama. Ya, apa anak-anak? Kaidah pertama tadi, agama seluruhnya dibangun atas ibadah kepada Allah semata dan mohon pertolongan kepadanya. Ini Syekh yang menulis dan menyebutkan, ya. Namun tidak ada salahnya seandainya beliau mencantumkan ayat dalam suratul Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah itu, ya, lebih dekat. Namun beliau ingin menyampaikan masalah tawakal di sini, ya, sehingga tidak ada orang yang salah paham, ya, di dalam memahami perkara. Karena memang ada yang salah paham, disebut kelompok-kelompok yang salah paham. Di antaranya Jabriyah, golongan orang yang menafikan sebab. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan bahwa dalam beribadah kepada Allah itu harus ada sebab-sebab. Dan kita melakukannya baik tujuan maupun sebabnya, ya, misalnya orang sholat, tujuannya sholat, sebab yang bisa mengarah terwujudnya sholat, jalan, mandi, pakai baju misalkan. Semua itu masuk ibadah. Jalannya dia ke masjid ibadah, karena dia menjadi sebab untuk bisa sholat ibadah. Nah ini harus semua minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena ada orang yang membedakan antara dunia dan akhirat, membedakan antara agama dipisahkan dengan dunia. Ya, nggak bisa. Semua urusan ini adalah urusan agama. Ya, semua diatur oleh agama dan menjadi ibadah, Sehingga ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Itu istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya. Nah, kemudian beliau membawa hadis, ya. Wa fil ahadithi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadza syai'un katsirun ka qoulihi ta'ala, ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis Nabi ya banyak yang berhubungan dengan masalah kaidah pertama ini. Di antaranya apa? Ihris ala ma yanfa'uka ya, wasta'in billah. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan apa saja yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, ini hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Ya, juga Abi Hurairah. Ya, ada juga Anas bin Malik, di mana Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala li'anna law tafta amal syaitan. Ya. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing orang mukmin yang baik, ya, yang kuat dan yang lemah punya kebaikan berupa iman. Nah, saudara ingin kuat, apakah duduk di rumah dengan manis? Tidak mungkin, pasti ada upaya. Ambil sebab, olahraga misalkan. Ya. Ingin mendapatkan iman, apakah duduk? Masuk majelis ilmu. Berarti upaya. Ya, di sini. Oleh karena itu beliau katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah engkau semangat untuk selalu melakukan apa yang ada manfaatnya bagimu. Itu orang Islam. Ya, karena kalau gak ada manfaatnya, untuk apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seorang itu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Wasta'in billah, meskipun semangat tetap minta pertolongan kepada Allah. Karena semua itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sehingga jangan tidak sombong kita. Bisa haji, ya, sombong. Ingin disebut Pak Haji. Ini mahal Pak Ciputi ini. Gitu. Ada gitu. Ya, mau umroh, ingin disebut Pak Umroh, tapi nggak ada Pak Umroh. Bu Umroh juga nggak ada. Ya, maka kita ibadah hanya kepada Allah. Agama dibangun semua untuk ibadah pada Allah. Apa ibadah pada Allah? Ikhlasuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah ibadah kepada Allah Ta'ala. Memurnikan semata-mata untuk Allah. Ya. Nah, oleh karena itu semua agama dibangun di atas hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, katakanlah Muhammad, ya, sesungguhnya salatku, an-nusuk, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Ya, sembelihan bukan untuk sesajen, untuk yang bau rekso, bukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Itu namanya ibadah para jemaah. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan bahwa apa? Yang namanya ibadah itu semua aktivitas manusia jadi ibadah. Ya. Jika kapan? Jika benar dalam menyikapi aktivitas tersebut. Memang tidak lepas dari 6. Antum boleh catat itu, ya. Di dalam kita ibadah, ya. Pertama apa? Lillah, karena Allah. Kedua apa? Fillah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ketiga apa? Billah, minta pertolongan kepada Allah. Ketiga apa? Al-khauf, takut tidak terima amalnya, takut akan adabnya Allah. Yang kelima apa? Ar-roja, berharap agar diampuni dosanya, berharap agar amalnya diterima. Yang keenam, al-mahabbah, cinta. Itu tolong dicatat, ya. Kemudian beliau membawa hadis yaitu Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, ini hadis merupakan apa? Merupakan hadis yang panjang, ya.
Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajitu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa idza ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wahai gulam, gulam itu anak kecil, belum balik. Dan yang saya tahu 7 atau 9 tahunan umur Ibnu Abbas saat itu. Dipanggil, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak, jagalah Allah, engkau akan dapatkan ya pertolongan Allah di depanmu. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan ketahuilah, seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, untuk mensabotase kamu, ya, tidak akan ada artinya, tidak akan ada pengaruhnya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ini Ibnu Abbas masih kecil, sudah diajarkan suatu keyakinan, ya, bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat adalah Allah. Pada zaman sekarang, ya, kalau kita di sini masih komplek industri, ya, dengar PHK sudah pusing 7 keliling. Ya, dengar tidak ada lemburan sudah bingung. Ya, dengar mungkin apa dagangan ya omsetnya turun sudah panik. Apalagi ada gasak, gesek, gosok macam-macam. Ini anak kecil Ibnu Abbas diberikan keyakinan, kemantapan dalam melihat kehidupan ini para jemaah. I'lam wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, seandainya semua manusia umat ini bersatu untuk menolongmu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Oleh karena itu, mari anak-anak kita ketika belajar agama, para jemaah, kuatkan bahwa kalian berada di atas jalan yang benar. Kuatkan, ya, bahwa cinta Quran, cinta sunnah, mencintai Allah dan Rasulnya suatu keharusan. Dan kalau itu dilakukan tidak akan sia-sia. Ingat kisah Hajar dan Ismail ketika ditinggal oleh Ibrahim alaihi wassalam. Ya, apa kata Hajar? Ibrahim, kami tinggalkan begini, seperti ini. Ibrahim tidak menoleh. Ya, sampai 3 kali Hajar mengatakan, engkau tinggalkan karena Allah. Baru mulai iya. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di lembah, tidak ada satu pohon satu pun nggak ada. Ya, ditinggal mungkin makanan sedikit, tinggal karena Allah Taala. Sekarang jadi apa? Tidak lama keluar air Zam-Zam, tidak lama banyak orang berkumpul di situ. Sampai sekarang para jemaah jadi apa? Jadi kisah sampai hari kiamat. Oleh karena itu anak kita tetap kokohkan mereka. Kenapa? Ke depan banyak saingan, ya, persaingan hidup. Tapi kita kokoh dalam beragama, insya Allah para jemaah, yakin dan yakinlah, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru belajar agama bisa jadi jalan kunci rezeki Allah turun kepada kita. Ya, la'allaka turzaqu bihi, kata Nabi kepada seorang yang
memberikan nafkah kepada saudaranya sedang belajar sama agama sama Nabi. Ya Rasul, saya kasih nafkah dia belajar agama sama engkau, saya kasih nafkah. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi Allah Ta'ala memberi rezeki padamu dengan jalan saudaramu belajar tadi. Ya. Oleh karena itu, jadikan semua bentuk ibadah. Baiklah para jemaah, saya akan bacakan. Silakan perhatian di sini. Saya sudah pilih-pilih di sini, ya, karena kalau semua nggak mungkin. Ini saja bisa kelar nggak sudah dipilih-pilih ini. Ya, poin pertama, perkataan beliau. Ya, nanti baru kita pelajari perkataan beliau. Tes. Wabitat mimil abdi liibadatillahi wasti'anatihi bihi takmulu umuruhu ad-diniyatu wad-dunyawiyatu. Dengan sempurnanya hamba dalam beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya, maka sempurnalah semua urusan agama dan semua urusan dunianya. Ya. Wa bitatmimil abdi liibadatillahi wasti'anatihi bihi takmulu umuruhu ad-diniyatu wad-dunyawiyah. Dengan sempurnanya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya, maka sempurnalah urusan dunia dan urusan agamanya. Para jamaah rahmati Allah, perkataan yang singkat tapi padat. Kaidah menjadi turun kaidah juga. Ya, semakin kita sempurna di dalam beribadah dan mohon pertolongan, semakin sempurna pula urusan dunia dan akhirat. Ya, terkadang ada orang itu mengeluh atau komplain. Ya, mungkin kalau mengeluh untuk dirinya barangkali orang tidak tahu. Tapi kalau sampai ngomong sama orang, nah ini yang jadi persoalan. Apa? Saya sudah hijrah, sekarang musim hijrah. Ya, sudah meninggalkan yang ini katanya haram. Saya berusaha sudah ngaji, sudah berusaha untuk sholat berjamaah, saya sudah berusaha untuk menegakkan sunnah, melakukan sunnah, tapi kok kehidupan saya semakin merosot dan merosot. Betul apa benar? Ya, ini katanya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua persoalannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Kok yang tidak diduga musibah terus yang datang, padahal saya sudah nyunnah misalkan. Maka ini perlu menjadi perhatian. Di sini saya mengatakan semakin sempurna ibadah seseorang, semakin sempurna dia minta pertolongan kepada Allah, semakin diberikan kesempurnaan dalam agamanya dan dunianya. Berarti kalau memang belum merasa sempurna urusan dunia dan agama, berarti ibadahnya juga belum. Itu yang harus kita tuduh. Ya. Ini para jamaah. Jangan sampai menuduh Allah, ya Allah, ya bagaimana saya sudah sholat ya Allah, malam tuh bangun terus. Tapi apa? Tidak dilihat bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Maka beliau katakan, semakin sempurna ibadah dan minta pertolongan kepada Allah, akan semakin diberikan kesempurnaan untuk urusan dunia, agamanya dan juga urusan dunianya, untuk urusan akhirat dan dunianya. Kalau belum, jangan menuduh Allah, tuduh kita. Ini ya. Fa ibadatullah an yakumal abdu bitauhidillah. Ibadah kepada Allah itu maksudnya apa? Seorang hamba menegakkan tauhid, mengesahkan Allah. Mau ngaji landasan agung, kok mata saya kedutan? Ada apa ini ya? Mata kedutan kok ada apa? Mau ngaji tauhid, ada bunyi tokek, ada apa yang dihitung? Ya, atau barangkali ada cicak jatuhkan kotoran. Wah,
Sial ini. Sial ini. Ini mau ngaji tauhid. Bisa mungkin tidak. Saya tanya, mungkin tidak. Kata orang kalau beli rumah berada di posisi apa? Tusuk sate ya. Betul ya? Katanya itu sial. Dipikir-pikir habis beli rumah sebulan anak sakit. 2 bulan kerjaan sepi. 3 bulan PHK, 4 bulan istri kabur. Jangan-jangan tusuk sate ini. Nah, jangan-jangan. Ini para jemaah. Nah, kalau belajar tauhid, ketika ada bisikan semacam itu, apa kafaratnya? Sebagaimana hadis yang sahih dari Imam Ahmad, baca Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Nah ini, jadi yang namanya ibadah kepada Allah adalah mengesahkan Allah. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tidak mau hitung ini tahun macan, tahun babi, tahun apa? Enggak ada. Ya. Sial macam-macam tidak. Bahkan Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam itu manusia menyakiti aku, kata Allah Ta'ala. Apa? Dia mencela masa. Mencela masa. Panas gara-gara jemur kerupuk, jemur baju ibu-ibu. Ya apa? Hujan, maaf kebalik saya. Hujan, ya, ngeluh. Hujan lagi, dicaci masa. Nggak boleh. Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Ya, ini para jemaah. Giliran panas juga demikian, gerah kipas angin rusak terus, AC terus dibersihin. Akhirnya mencela masa. Yu'dini ibnu Adam, mencela masa. Termasuk mencela dengan angka sial, hari sial. Coba di sini ada nggak rumah nomor 13? Habis 12A. Habis 12 langsung 14. Ya. Saya pernah lewat lift 1, 2, 3, 5. Ini 4-nya ruang khusus ya. Lift itu juga sama, 1, 2, 3, 5. Gak ada 4. Oh ternyata 4 itu menurut orang tertentu angka sial. Nah inilah mana tauhid. Orang Islam tidak ada begitu. Keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tauhid. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala alayya. Minta ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi atau dibodoh-bodohi. Ya. Ibu-ibu juga demikian, banyak baca itu. Dari membodohi atau dibodohi oleh suami, itu kan. Itu. Jadi tauhid para jemaah, jangan supaya suaminya tunduk datang ke dukun, ngerayu istrinya mau kawin lagi gak bisa datang ke paranormal. Gitu. Ada tidak? Banyak. Ini, tapi insya Allah di sini tidak ya, di sini ya. Ya. Oleh karena itu para jemaah, ibadah kepada Allah mentauhidkan, ya. Kemudian wa ubudiyatihi adh-dhahirati wal batinah, ya. Jadi ibadah kepada Allah adalah ibadah dohir dan batin, menegakkan ibadah dohir dan batin, ya. Dohir itu apa? Ya seperti sekarang kita ngaji dohir. Batinnya apa? Niatnya. Dan semua diakui. Membangun jiwa dan raga. Jiwa dulu, baru raga. Hati baru dohir. Sementara banyak orang hanya ingin sandang, papan, pangan, mintanya kepada dukun untuk memuaskan nafsu dohir, ya, pingin jadi orang kaya, datang ke dukun, datang ke gunung, tempat dianggap bisa pesugihan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ibadah kepada Allah dohir dan batin? Dohirnya sholat. Oleh karena itu hadis Aisyah disebut dengan hadis dohir. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis dohir.
karena terkait dengan amal. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat, hadis batin. Makanya disebut oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini poros agama dua hadis ini, ya. Hadis batin, innamal a'malu binniyat, terkait dengan hati. Hadis dohir, hadis Aisyah, terkait dengan amal. Nah, kita semua untuk Allah Ta'ala, al-maliyati wal badaniyati, baik ibadah yang bersifat harta maupun yang bersifat badan. Sekarang ini antum bersifat badan karena datang dengan badan kita, atau juga bersifat harta, barangkali oh iya ini masjid, oh ini pesantren, ini fakir miskin, ya. Wal murakkabati minhuma, atau dua-duanya. Salat badan, puasa badan, zakat harta, haji harta dan badan. Nah ini semuanya, ya, al muta'alliqati bi hukukillahi ta'ala, yang berhubungan dengan haknya Allah. Nah di sini para jemaah, kita oleh beliau diberitahu, diajarkan kaidah pertama ini. Saya minta 10:30 kok terlampau jauh. Baik, kalau begitu kita break sejenak sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan pada saya. Minta maaf kalau antum, ya, terhipnotis ini. Ya, mudah-mudahan maaf ya, bahasa hipnotis itu dalam bahasa hadis ada inna minal bayani la sihro, di antara keterangan itu menjadi seperti sihir. Nah itu, ya. Dan kita sampaikan ayat dan hadis dan perkataan ulama. Kalau kita tersihir, terperdaya karena iman kita, itu satu kebaikan, sehingga tidak terasa, ya, seharusnya sudah istirahat tapi belum istirahat. Baiklah, kalau saya insya Allah masih kuat, ya. Baiklah, sampai di sini. Berapa menit istirahatnya? 10 menit. Baik, ya. Silakan, ada coffee break, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun masih awal-awal dan sudah bisa ditangkap pesan-pesan yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau cerita di sini nggak kelar, ya nggak apa-apa. Bisa mengambil